Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang saya muliakan, hadirin dan hadirat yang berbahagia dan yang dirahmati Allah, itu juga para pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangatlah kita harapkan syafaat beliau di yaumil akhirah. Baik, pada pagi hari ini kita akan menceritakan satu kisah di dalam kitab Kalilah wa Dimnah, ya, tentang segala hal yang menghampiri di dalam kehidupan manusia, ya, adalah merupakan takdir yang ditetapkan oleh Tuhan. Itu yang judul dari kitab tersebut, ya. Bagi kita umat Islam ini ada beriman pada takdir agar kita memang bisa mensikapi dengan arif dan bijaksana, tidak mengeluh dalam menghadapi kehidupan dan berusaha sesuai dengan kemampuan dan apa yang ada pada diri kita. Nah, di dalam Quran banyak sekali, seperti diantaranya surah Al-Furqan ayat yang keempat, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Ialah Allah menciptakan segala sesuatu dan ditakdirkannya, ditetapkannya dalam ketetapan-ketetapan yang jelas dan pasti. Kembali kita mengikuti bagaimana Dabsalim, raja yang sangat suka untuk mendengar kisah-kisah sebagai pelajaran dalam kehidupannya. Dia kembali berkata kepada Baidaba, penasihat spiritualnya itu, ya, wahai Baidaba, bahwa di dalam kehidupan ini aku kadang melihat ada orang yang bekerja keras, ya, cerdas, namun kadang yang didapatkannya itu tidak sesuai dengan apa yang dia perbuat. Sementara kadang orang-orang yang mungkin pandir, ya, pandir ini agak sedikit kurang bagus sikapnya itu, atau kita bilang yang tidak berusaha begitu kuat, tapi kadang keberadaan dan rezekinya itu jauh lebih besar. Ini bagaimana, ya? Maka Baidaba dengan bijak menyatakan, wahai Tuan, bahwa apa yang dilakukan manusia adalah sebagai usaha. Memang dibutuhkan, ya, usaha yang keras, kecerdasan, kemudian juga kebijakan hati di dalam mensikapi apa yang terjadi dan didukung dengan keyakinan. Itulah sebenarnya yang membuat orang akan baik menghadapi hidup dan kehidupan. Apa ada yang bisa kau berikan padaku, ya, sebagai tamsil perumpamaan, kata Dabsalim. Ada Tuan, ya, coba ceritakan. Maka dia menceritakan, ya, dulu ada, ya, 4 orang anak muda yang mereka secara kebetulan, ya, berjumpa. 4 anak muda ini entah dari negeri mana, ya, mereka berjumpa. Satu seorang pangeran, ya, anak raja, satu lagi seorang anak petani, ya, satu lagi anak, ya, seorang pejabat yang tampan. Anak ini tampan memang. Satu lagi seorang anak pedagang. Begitulah, karena mereka, ya, keluar dari negerinya dan berkumpul, mereka berjalan. Begitulah bercerita mereka dalam perjalanan itu, ya. Sambil bercerita itu, si anak raja tadi, si pangeran tadi berkata, ya, apapun yang terjadi dalam hidup kita ini tidak lepas dari takdir Tuhan, dan aku meyakini itu. Apapun yang kita usahakan, kita miliki, tanpa ketetapan takdir itu tidak akan terjadi. Maka oleh anak petani dikatakan, dia bantah, tidak begitu. Bekerja keraslah yang sebetulnya membuat kebaikan, ya, dalam hidup kita tuh akan, ya, kita dapatkan. Maka anak pejabat tampan ini mengatakan, tidak begitu, ya, ketampanan yang juga lebih baik sebenarnya yang bisa kita menghadapi kehidupan ini.
Maka anak pedagang juga tidak pengen kalah ya. Kecerdasanlah yang sebenarnya ya dapat menghasilkan suatu yang lebih baik. Begitulah mereka jalan, akhirnya mereka sampai ke negeri Matrun ya. Di negeri itu mereka ya singgah. Namanya lah mereka berjalan ya, tidak bawa apapun kecuali baju di badan. Terakhir timbul masalah ya, yakni lapar. Nah, ketika terjadi lapar di situ tidak mungkin berdiam diri. Oleh mereka berembuk, akhirnya disuruhlah anak petani di luar. Coba buktikan cakapmu itu, bahwa bekerja keras itulah yang bisa memberikan hal yang baik dalam kehidupan ini. Maka spontan anak petani itu berangkat masuk ke kota Matrun. Dia masuk, dia lihat banyak orang, dia tanya. Ya, namanya petani, otaknya tentu otak petani, maka jiwa-jiwa petani. Langsung dia tanya, apa yang dibutuhkan masyarakat sini dalam kehidupan mereka? Maka orang situ menjawab, masyarakat sini membutuhkan kayu bakar untuk masak. Memang itulah alat masak saat itu. Karena langsung dia tahu, spontan dia pergi ke pinggir hutan, dia kutipin ranting-ranting kayu itu, dapat ya beberapa ikat, dia jual, dapatlah dia 1 dirham ya. Dia belilah keperluan untuk makan mereka saat itu. Ketika dia mau sampai kepada kawannya, dekat gerbang kota itu dia tulis di dinding, bekerja keras 1 hari menghasilkan 1 dirham. Maka dia kasihlah makanan itu kepada kawan-kawannya. Ya, selesai, hilanglah lapar saat itu. Nah, esok harinya tentu diperlukan lagi. Maka disuruh ya, sekarang giliranmu, buktikan cakapmu itu, bahwa ketampanan itu lebih baik lagi ya. Maka anak pejabat tampan itu pergilah, dia berangkat, masuklah dia ke kota Matrun itu. Dia bingung karena dia ngandalkan ketampanannya aja, apapun nggak ada ya bingung lah ya. Ya, otaknya kurang encer, apa yang mau dibikin? Mau pulang malu, nggak mungkin. Tidak pulang, apa yang mau dibikin? Dia bingung. Ya, dalam keadaan bingung itu, akhirnya dia tertidur di bawah pohon. Tertidurlah dia di situ. Ketika dia tertidur, lelap, lewatlah seorang pejabat tinggi kota Matrun. Ya, dia tengok ada orang tidur, diperhatikannya gitu. Tampan sekali anak ini ya. Nggak punya kerja, tidur-tiduran. Dia geleng kepala sambil takjub, aneh juga Matrun ini ya. Ada juga gelandangan yang setampan ini ya, katanya ya. Karena dia kagum sama tampannya tadi, dia ambil 1 uncang isinya duit, yang isinya 500 dirham, dia letak di perut anak itu. Karena anak itu tertidur, dia pun berangkat. Selang berapa saat udah berangkat itu tersadar dia, kok ada berat di perutnya. Dia bangun, dia pegang, rupanya uang 500 dirham. Balik dia dengan gembira menjumpai kawannya itu ya, jumpa kawannya. Tapi sebelum sampai dia beli keperluan mereka, dan sebelum sampai dia tulis di bawah kawannya itu di dinding ya, dekat gerbang kota Matrun itu ya, ketampanan ya sehari setara dengan 500 dirham katanya. Itulah dia jumpai kawannya, mereka makan mereka. Nah, esok harinya ya, siapa yang disuruh? Anak pedagang. Nah, sekarang kau tunjukkan kecerdasanmu, bahwa kata kau kecerdasan itu yang ya lebih baik dan menghasilkan suatu yang baik. Baik, kata anak pedagang ini. Berangkat dia, masuk dia ke kota Matrun itu. Dia perhatikan keadaan di situ. Ya, apa ya yang terjadi pada sistem ekonomi di situ? Ternyata mereka ini selalu mensuplai dapat barang dari luar kota. Masuklah sebuah kapal dagang itu bersandar di pelabuhan itu. Nah, ketika itu banyak para pedagang-pedagang ya berkumpul, mereka musyawarah apa yang mau dilakukan terhadap barang dagangan yang baru bersandar ini. Pokoknya dia mendengar situ, dia dekat, dia dengerin apa cakap mereka. Ternyata yang ada satu orang ini ya, pedagang ini mungkin mereka segani, berkata, gini aja kata pedagang itu, kita biarkan aja ini barang, nanti kan kalau udah rusak itu kan harganya bakal murah. Nah, kita manfaatkan untuk membelinya. Ya. Jadi anak pedagang ini mendengar begitu, mereka pun bubar. Ya bubarlah, yang pedagang-pedagang lain setuju dalam musyawarah itu. Maka dia langsung datangi kapal itu tadi. Dia datangi kapal itu tadi. Ya. Maka dia bilang, ini mau dijual, betul. Mari saya beli semuanya. Tapi saya mohon ya ditunda pembayarannya, biar saya jual dulu, saya bawa keluar kota.
Tunggu aja di sini, nanti hasilnya saya akan bayar ya. Berapa biasa dijual di sini? Ini biasanya sekitar 50 sampai 60 ya, 500 sampai dikatakan tuh ya 500 dirham dia. Nah, kalau gitu saya beli nanti, saya bayar nanti ya, seperti itu. Itulah kata si anak pedagang. Maka dia memberitahu bahwa ini barang akan dibawa ke kota lain. Mendengar begitu, pedagang yang tadi musyawarah bingung. Kalau sempat dibawa, ini bagaimana? Ya nggak mungkin kita akan punya barang di situ. Nah, kalau gitu apa yang perlu kita perbuat? Udah beli aja, beli, daripada nanti barang ini dibawa ke kota lain. Nah, tentunya karena si anak pedagang tadi nih sudah memiliki semua barang itu, maka otomatis dibelilah sama dia. Ya, dibeli, dia tetapkan harga, mereka beli. Akhirnya apa? Dapat untunglah dia sampai ya 100.000 dirham. Ya, begitu banyaknya. Tadi harganya 500 dirham saja ya. Ya, maka dia dapat 100.000 dirham. Ya, dapat, dia bayar sama yang punya kapal tadi ya, selesai dia pun pulang dengan gembira, dia beli keperluan mereka. Ketika dibeli dia pun pulang. Dia tengok tulisan di dinding kawannya udah ada 2. Sebelum sampai ke tempat kawannya dia tulis ya, kecerdasan ya, perharinya menghasilkan 1000 dirham. Malah lebih besar lagi dia. Kalau tadi petani sekedar 1 dirham saja, orang jual ketampanan sekedar dapat 500 dirham, maka dia menulis kecerdasan seharinya seharga 1000 dirham. Dia pulang dengan gembira, dia jumpai kawan-kawannya. Nah, begitulah keesokan harinya, mereka menuntut sama pangerannya tadi, sekarang kau yang terakhir buktikan. Kami sudah buktikan ya, anak petani ya, aku sudah buktikan, dia sudah buktikan ya, dia ini juga sudah buktikan, anak pedagang. Sekarang kau sebagai pangeran, kau buktikan bahwa takdir yang kau yakini itu ya bisa membawa engkau tuh kepada yang lebih baik lagi. Baik, kata pangeran, dia yakin ya bahwa takdir akan membawa dia kepada hal yang baik. Maka dia pun berjalanlah dia sampai di gerbang kota Matrun itu. Dia berdiri di situ, dia lihat situasi yang ada. Ternyata lewat iring-iringan jenazah ya, orang semua bersedih membawa iring-iringan jenazah itu. Ternyata yang meninggal adalah Raja Matrun. Raja Matrun yang meninggal, para pembesarnya itu di belakang mengiringi, kemudian sebagian besar rakyatnya, mereka semua berduka, sedih. Dan raja ini mangkat tidak meninggalkan satupun ahli waris dan kerabat. Istrinya bulat, dia sendiri begitulah. Ya, ahli waris tak ada, anaknya, kerabat juga tidak ada. Lewat, dia diam aja ditengokinya. Orang lain bersedih semua menangis, dia nggak menangis. Rupanya diperhatikan oleh dia panglima militernya nih, jengkel panglima militer. Ya, ketika orang lewat begitu didekatinya. Kau kenapa kau tak menangis? Tak sedih seperti yang lain? Ya, dia diam aja. Ya, buat apa saya menangis ya? Saya tidak punya kepentingan untuk menangis seperti ini. Dasar kau, katanya. Istilah kita anak enggak apa ya, kalau kita bilang tuh anak enggak punya perasaan, begitulah. Ya, semua orang bersedih, kau tidak. Ya, dia diam aja. Pergi sana, kata apa itu, dihardik oleh militer itu. Dia tidak mau pergi. Ya, tapi dihalau oleh panglima militer ini tadi, dihalau terus dengan sibuk tangannya ke sana kemari menghardik dan mengusir, mencaci maki anaknya tadi. Ya, dia pergi sebentar, ketika iringan lewat berdiri lagi dia di situ. Nah, dia berdiri tunggunya lagi. Usai pemakaman jenazah, balik lagi orang itu lewat. Ya, panglima militer tadi melihat, ini kok nggak pergi juga ini. Ya, dia bilang lagi, dasar macam keledai dungu kau, katanya gitu kan. Udah tahu diusir kok malah tidak pergi. Nah, dia diam aja, dia nggak dia apain. Lama-lama berpikir, ini jangan-jangan orang asing ini ada masalah nanti. Tangkap, disuruhnya anak buahnya, tangkap, dimasukkan dia ke penjara. Di dalam penjara dia diam saja situ ya, dia terima aja kenyataan itu. Begitulah esok harinya orang ini musyawarah, para pembesar kota Matrun itu musyawarah, siapa yang mau kita angkat menjadi raja. Ya, maka mereka musyawarah karena punya kepentingan masing-masing. Akhirnya tidak ada titik temu, tidak ada titik temu di situ. Apa ya, siapa yang mau diputuskan? Kalau nanti menteri ini mau ngangkat dirinya, itu nggak bisa. Yang lain itulah masing-masing kalau punya kepentingan. Terakhir nggak ada titik temunya.
Akhirnya berkatalah Panglima Militer, semalam saya menjumpai seorang yang asing, bukan negeri sini. Aku rasa bagaimana kalau dia aja kita minta pendapatnya. Orang asing kan tidak ada punya kepentingan di negeri kita. Ya apa salahnya? Ya bagaimana? Betul juga ya. Kita ini punya kepentingan masing-masing. Kalau dia kan tidak punya kepentingan. Aku itu keluarkan, panggil dia. Panggillah si pangeran tadi tuh. Panggil, dibawalah dia ke ruang sidang tadi. Nah, maka berkata menteri perdana menterinya, ya, Anda kami lihat orang asing di sini, ya. Kami ini mau musyawarah seperti ini, ya. Kami ingin pendapat Anda. Namun sebelum itu coba kasih tahu dulu, ya, Anda ini siapa sebenarnya, apa tujuan kemari? Maka dia bilang, saya ini adalah Pangeran Putra Raja Pawiran. Saya kemari ini karena memang menghindari ketika ayah saya mangkat, saudara saya langsung mengambil kekuasaan. Dia ambil terus diangkat dia jadi raja. Saya lihat ada gelagat buruknya. Bahkan dia ingin membunuh saya. Maka itu saya ya pergilah dari kerajaan itu. Mereka tahu bahwa Raja Pawiran dengan Raja Matrunis ya berkawan baik dan tahu persis mereka itu. Semuanya berdiri hormat sama pangeran ini tadi. Ya hormat sama pangeran ini, senang kalau gitu. Akhirnya mereka musyawarah, kalau bagaimana kalau dia aja kita angkat, ya. Karena ini jelas netral, tidak ada kepentingan apapun. Laginya dia seorang anak keturunan raja. Akhirnya sepakatlah mereka nobatkanlah dia menjadi raja. Nah inilah ya, kalau kita bilang tadi yakin sama takdir itu, diangkat jadi raja. Dia pun tak terpikir dan tak terbayang sama dia itu bakal terjadi. Begitu dinobatkan sebagai raja, maka diaraklah diiring-iring di kota itu supaya diperkenalkan, diarak terus ya ke negara itu, ya di negeri itu diarak-arak, inilah raja baru kita sekarang. Nah begitulah ketika diarak-arak tadi sampai di gerbang kota, ketika akan kembali ke istana, dia lihat tulisan itu tadi. Dia lihat tulisan, ya, kalau kawan yang di atas bikin kerja keras sehari sama dengan 1 dirham, menghasilkan 1 dirham, ketampanan ya sehari ya seharga 500 dirham, ya, kecerdasan seharinya menghasilkan ya 100.000 dirham. Maka dia tulis, ya, kerja keras, ketampanan dan kecerdasan, ya, pada dasarnya semua adalah takdir yang ditentukan Tuhan kepada setiap diri manusia. Segala yang menghampiri itulah ketetapan. Dan aku yang yakin kepada takdir, tidak menduga kalau aku akan diangkat menjadi raja. Ini semua kena takdir dari Tuhan lah, katanya. Nah itulah dia tulis di bawah itu. Masuk dia ke istana, dia duduk, maka semua pembesar ada di situ. Mula-mula dia suruh panggil kawannya itu. Itulah dipanggilnya kawannya 3-3. Panggilnya kawannya 3-3. Ya, dia angkat si petani sebagai penasehat, si pedagang tadi sebagai menterinya. Ya, yang tampan ini tidak dia angkat apa-apa. Ya, dia kasih aja beberapa banyak harta, suruh balik lagi ke negerinya. Karena namanya tampan ini kan timbul fitnah saja, ya. Akhirnya tampan ini suruhnya kembali. Baru dia menceritakan keberadaan mereka itu, yang mereka terkatung-katung berjalan dan mereka sampai kemari, dan bagaimana kehidupan yang mereka lalui, dan semata-mata itu adalah merupakan takdir yang ditentukan oleh Tuhan. Maka seorang yang cerdik di situ, orang tua mengatakan, ya, apa yang Tuhan katakan itu suatu hal yang sangat dalam bagi kami, dan memang itulah kehidupan yang harusnya kita jalani. Ya, maka dia bercerita banyak hal, ya, senang bahwa Anda orang yang cerdas, orang yang bijak, dan Anda orang yang punya keyakinan dalam hidup. Pemikiran-pemikiran seperti inilah yang diperlukan sebetulnya, ya, untuk kemajuan satu negeri. Begitulah mereka memujinya melalui orang tua ini tadi. Ya, akhirnya orang tua itu menggambarkan apa yang Anda alami seperti yang saya alami, katanya, kata orang tua ini. Tapi itu ceritanya yang akan datang, ya. Tapi yang pasti bahwa hal yang terjadi pada kehidupan kita manusia ini itulah digambarkan, dan Allah sudah menetapkan wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Ya, bahwa dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu dan mentakdirkan dengan takdir yang ditetapkannya. Demikian, wallahu a'lam.